penyakit periodontal yang harusnya sembuh dalam 3 hari karena diabetes mungkin sembuhnya lebih lama karena nutrisinya kurang untuk penyembuhan, gitu ya. Jadi pengaruh mengambil saja di sini. Ya. Diabetes mellitus itu adalah juga karena adanya fluktuasi dari hormon-hormon metabolisme. Di sini mengubah respon jaringan terhadap faktor lokal, yaitu ada faktor lokal duluan ya. Adanya akumulasi plak di sini memperparah perubahan anatomis di limfa sehingga limfa lebih bengkak, ukurannya lebih besar sehingga menyebabkan plak itu lebih banyak berada di dalam pocket limfa ini dan lebih sulit dibersihkan. Ini keterangan mengenai penyakit diabetes mellitus. Ada 2 ya. Yang pertama yang dependen, yang kedua insulin dependen, yang kedua tidak dependen terhadap insulin. Jadi kebanyakan yang tidak dependen adalah yang didapatnya pada usia lebih tua ya. Kalau yang tipe 1 itu pada anak-anak dan dewasa. Ini yang dependen. Dan juga yang DM karena di sini bukan karena semata-mata metabolisme, tapi juga pada wanita hamil misalnya. Pada wanita hamil kita sebut diabetes gestasional. Kemudian manifestasi oralnya adalah keilosis. Keilosis itu tanda-tandanya adalah dikarenakan di sini mukosanya kering ya. Jadi kalau kering itu dia mudah pecah-pecah, lidah dan mulut terasa terbakar. Di sini ada bakteri lainnya yang disebut mikroorganisme, yaitu Candida albicans, Streptococcus hemolyticus dan Staphylococcus di sini meningkat. Juga ditingkatkan karena OHA buruk. Jadi OHA buruk itu apa namanya? Jadi salah satu yang juga memperberat. Sebab ada orang yang DM nggak kenapa-kenapa tuh di dalam periodontalnya karena dia OHA-nya baik. Jadi OHA itu harus dijaga juga ya. Jadi DM itu dapat mengakibatkan abses yang biasanya bentuknya multiple, jadi banyak gitu ya. Kemudian periodontitis sampai giginya menjadi goyang karena kekurangan nutrisi ke arah periodontium termasuk tulang alveolar, maka kerusakan lebih berat sehingga terjadi destruksi dari attachment apparatus dan giginya kehilangan penyanggaan, kemudian goyang ya, bisa lepas. Banyak yang lepas juga orang DM yang tidak terkontrol ya. Seperti ini kebanyakan juga kalau di sini kelihatan giginya apa nih ya, kelainan gigi dulu. Apa yang bisa dilihat oleh saudara? Giginya rapat nggak antara sebelahnya? Tidak ya, renggang ya. Nah ini karena ada kerusakan di periodontium, di attachment apparatus sehingga dia bergerak goyang ya. Jadi waktu bergerak itu dia bisa ke labial ya, kemudian bisa juga ke proksimal ya. Kemudian setelah itu stabil, nah pas stabil dia jadi renggang. Jadi renggang hubungannya ada spacing. Begitu juga kondisi dari limfanya ini ada yang disebut merahnya merah raspberry. Raspberry itu merahnya seperti ini. Ini pembengkakan akibat DM yang tidak terkontrol.
Jadi huruf itu sekali lagi adalah yang menuju. Jadi artikan tuh jangan sampai kita oleh dulu. Jadi DR-nya tidak terlalu tampilannya itu tidak terlalu parah gitu ya. Jadi orang harus pelihara. Abses pada penderita DM itu biasanya lebih dari satu, multiple kita sebut ya. Ini absesnya begini, abses periodikal. Ini juga, lihat ini kita belajar kardiologi belum kita ya. Ini, tuh, apa nih yang bisa dilihat di sini? Apanya yang tidak sehat atau tidak normal, apanya sini terjadi apa? Resorpsi tulang alveolar. Harusnya itu keras tulang alveolar kan dekat CSD ya, ini tidak bisa aplikasi. Jadi resorpsi ya ini sudah nggak ada, sudah sepertiga ya. Ini juga yang tadi itu SC karena goyang dan hilang giginya. Atau akses lain, kebanyakan giginya bergeser migrasi. Sebelum ada akses, maka terlihat tulangnya utuh ya. Tapi setelah akses di sini ada kerusakan tulang, ini namanya pocket apa nih? Pocket periodontal. Apa? Ya, supra apa infra? Infra body, karena dia vertikal ya. Kalau supra body kan harus horizontal ya. Jadi DM sendiri tidak menyebabkan gingivitis maupun periodontitis ya. Yang menyebabkan adalah faktor lokal, bakteri di daerah lokal. Cuma DM itu berperkara ya. Berubah respon jaringan periodontal terhadap faktor lokal intinya ya. Bakteri. Jadi sudah saya ceritakan tadi glukosa di dalam darah itu akan berubah posisi lingkungan mikroflora di dalam pembuluh darah ya, kemudian menyebabkan peradangan responnya itu berubah. Ya, Pseudomonas universalis, kemudian PI, Prevotella intermedian, Agrobacter, Actinomycetum vomicat. Jadi latihan nulis ya. Sama. Kemudian gangguan berikutnya adalah gangguan hematologi, yaitu gangguan kondisi darah, kondisi perdarahan di dalam tubuh kita dan defisiensi imun. Di sini kita bagi dalam 5. Pertama adalah gangguan adanya ada atau tidaknya atau bekerja baik atau enggak, yaitu leukosit dan atau neutrofil, kemudian leukemia, anemia, trombositopenia, gangguan defisiensi antibodi. Jadi sebetulnya kan sudah didapat pada semester berapa ya? Yang secara umum itu 3 ya, sudah ya? Ya nanti bisa dilihat kembali penyakit darah. Ya. Darah di sini di mana terjadi kecenderungan perdarahan yang normal. Itu perdarahannya itu berlebihan. Itu disebabkan kebanyakan oleh faktor pembukaan darah yang paling berperan dalam perdarahannya apa namanya? Trombosit. Ya, trombosit ya. Pada DBD juga itu trombositnya ini ya terganggu ya, sehingga tanda-tandanya adalah adanya infeksi dan sebagainya itu karena tidak
harusnya tidak ada perdarahan, harusnya perdarahannya biasa gitu ya. Ini dia lebih sulit untuk membeku. Leukosit atau neutrofil juga di sini adalah salah satu faktor pembukuan faktor dari sel-sel darah. Di mana polimorfonuklear leukosit atau neutrofil adalah sebagai garis pertahanan pertama imunologi ya. Jadi kalau PMN terganggu maka juga penyakit akan lebih cepat masuk, lebih cepat terkena ya, karena pertahanannya kurang atau terganggu. Neutropenia, jadi kekurangan neutrofil ya. Kemudian granulositosis juga salah satu faktor dari sel-sel darah. Jadi kalau jumlah granulositnya turun maka terdampak pada infeksi yang berat, seperti pada penyakit necrotizing lesion. Jadi yang sifatnya ulceratif necrotizing lesion di sini di mana terjadi sesuatu mukosa ya, rusak di sini ya, yang kemudian jaringan tersebut mati ya, masih ya ulceratif. Itu juga dalam ruangan mulut. Nanti obat-obatan juga di sini berpengaruh pada kondisi dari granulositosis. Semua ini mengakibatkan gingiva berdarah, nekrosis, hipersalivasi dan bau busuk, ya, karena orang yang menderita suatu kelainan di dalam rongga mulutnya biasanya dia itu takut untuk mengikat giginya ya. Jadi mungkin bertambah parah karena orang giginya buruk. Jadi di situ timbul bau yang tidak enak ya. Jadi waktu kita melihat di sini, melihat pasien nanti harus kita bisa bedakan dengan NUC atau necrotizing ulcerative gingivitis, kemudian NOMA atau pulmonis ya, kemudian necrotizing inflammation dari tonsil dan juga difteri. Jadi ini hampir sama, jadi kita bisa dibedakan dan bisa dilihat dengan lihat etiologinya maupun nanti bakteri yang berperan di situ. Leukemia juga merupakan satu penyakit darah, yaitu di mana terjadi peningkatan dari sel-sel leukemik yang tidak terkontrol ya. Sebagai dokter gigi kita itu adalah sebagai penemu pertama ya, penemu pertama dari penyakit-penyakit yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi gejala-gejala ini bisa kita nanti konsulkan. Kan ada pasien yang tidak tahu dia menderita apa ya, tapi dia ada kelainan di dalam rongga mulutnya. Setelah diperiksa maka ada tanda-tanda bahwa dia menderita leukemia di sini ya. Pada leukemia juga terjadi anemia, leukopenia dan trombositopenia. Jadi ada perdarahan, ada ulcerasi dari mukosa, dan terlihat adanya infeksi. Di mana ada juga selain gejala-gejala tersebut, jadi gingiva bukan ya, tapi berdarah gitu ya. Tapi ada juga pembesaran dari gingiva yang kita sebut gingiva enlargement.
problemnya kita lihat terutama di bagian papil ya, dia lebih besarnya di papil. Karena apa? Papil itu tempat plak berakumulasi karena sulit dibersihkan di daerah dua gigi ini ya. Jadi tampilannya lebih kelihatan lebih menonjol di bagian papil untuk semua penyakit sebetulnya ya. Nah ini ada yang namanya akut hialurosidik, yaitu hampir seluruh gigitannya baik bukan maupun luar, atas bawah sama, jadi kebesaran ya. Nah pada penderita leukemia akut hialurosidik, gejalanya juga tampak pada wajah pasien, di mana di sini ada makula penonjolan dari kulit gitu ya. Tapi makulanya datang tidak terlalu besar. Dan di sini pada pipi munculnya. Itu juga tentunya di dalam rongga mulut. Kelihatannya kedaerahan yang mengering. Nah, setelah dilakukan perawatan kemoterapi, maka terlihat adanya di kepala ini tidak ada penyembuhan. Perdarahannya berkurang. Kita nanti melihat pada pasien leukemia, ginjalnya itu berwarna merah kebiruan, sponglite. Sponglite itu artinya dia tuh tidak padat gitu ya, lunak, rapuh, mudah berdarah, walaupun dengan stimulasi ringan. Kita sentuh ringan saja sudah mudah berdarah. Kadang juga ada perdarahan spontan, ini yang penting ya dicatat ya. Kemudian terjadi nekrosis limfa yang akut dengan pembentukan pseudomembran. Nah, pseudomembran ini adalah suatu pertukaran limfa yang berwarna putih keabu-abuan. Ada yang bilang itu adalah perubahan karena faktor sistemik itu, tapi sebetulnya campuran antara perubahan yang disebabkan faktor sistemik dan orang izin penderita yang buruk karena sakit di daerah situ, dia tidak mau membersihkan lingkungan gigi dan mulutnya, sakit ya. Kemudian ada adanya misalnya pucat. Tidak ada papil-papilnya. Kan harusnya ada papil-papil di lidah itu, terutama di bagian paling dorsal ya, ada papil perasa itu ya, itu dia licin saja. Kemudian ada yang juga sebetulnya di sini ada palatum, jadi teki, itu bintik-bintik kemerahan. Juga pada granulositopenia yaitu pengurangan leukosit yang jenis granulosit. Di mana di sini pada penderita granulositopenia itu bisa terjadi infeksi herpes juga. Jadi oportunis ya, kadang-kadang tergantung oportunis itu di mana ada kesempatan ya, maka terjadilah juga di sini infeksi herpes, virus herpes kalau ada ya. Pada penderita yang mungkin yang sehat biasanya mendapat perawatan kemoterapi, maka di sini terjadi juga trombositopenia, kekurangan trombosit ya. Jadi faktor side effect dari kemoterapi, maka terlihat juga di sini ekinosis di daerah lateral paludum lunak di daerah belakang. Jadi pada agresi periodontitis
pada siklik neutropenia dan lalu agama globulinnya yaitu kekurangan hemoglobin dan kekurangan neutrofil. Ini tampilannya, ini lobsternya lihatnya, jadi banyak biang-biang juga yang goyang, yang resorpsi ke dalamnya. Ini tampilan klinisnya. Pada yang tahun, jadi agresif di sini dari sini. Kemudian juga udara spontan, ini mengering ya, jadi dia udara spontan kita nggak tahu kalau pas dilihat udaranya sudah mengering. Akibat dari penyakit-penyakit tersebut, maka pasien merasa tidak nyaman, makan kurang gitu ya, mual, adanya kekurangan darah karena pendarahan pada digital yang terus-menerus, rasa sakit yang konstan. Maka dari sini yang awalnya adalah mengeliminasi atau membuang faktor lokalnya yang sebagai gigi ya, caranya ya tentunya kita tidak boleh yang terlalu invasif dulu ya, artinya yang di permukaan dulu, mungkin dengan diseptik ya, yang dengan kapas kita kurangi. Nanti kalau sudah agak tidak ada rasa sakit lagi, mungkin kalau ada apa namanya kalkulus ya, kalkulus itu yang supranimfa dulu, jangan yang sublimfa dulu, jangan yang langsung ke sublimfa. Kemudian faktor berikutnya selain pendarahan adalah defisiensi respon imun. Jadi saudara nggak usah melihatin ini ya, nomor CF ini namanya adalah rasa kelewat yang pembagian tadi itu. Jadi terapi obat-obat imunosupresan yaitu menekan faktor imun, misalnya pada pemasangan pada transplantasi ginjal, ya misalnya dikasih obat imunosupresan karena juga ada akibatnya terhadap daerah periodosium. Juga pada penyakit-penyakit Hodgkin, lymphoma dan multiple myeloma, maka terjadi defisiensi imun yang sekunder. Ini tampilan di mana sudah sampai. Jadi tulang afelanya itu resorpsi ya. Begitu juga indifanya resesi gitu ya. Dan di sini satu itu mucosanya juga terjadi perubahan warna, terjadi pendarahan. Ini pada pasien dengan imunokompresi. Kemudian kita ke pengaruh nutrisi terhadap etiologi penyakit periodontal. Jadi defisiensi nutrisi di sini bisa menyebabkan juga atau mendorong memperparah gingivitis dan periodontitis. Kita mengenal berbagai macam vitamin, yaitu vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin apa saja? AD ya, sudah AD ya, A, D, E, K. Yang selebihnya adalah yang larut di dalam air. Jadi nanti ada yang saya baru masukin, jadi belum sempat diterjemahkan. Nah, di sini ada vitamin A. Vitamin A itu penting untuk menjaga kesehatan sel sel. Jika terjadi defisiensi, maka dapat tampak adanya kelainan pada kulit ya, pada rongga mulut, pada mukosa maksudnya, dan juga pada popular itu mata ya. Juga terjadi hiperkeratosis dan hiperplasia. Kaitannya vitamin itu dengan kulit kebanyakan dan memperlambat penumbuhan luka. Kemudian vitamin D di sini jadi vitamin D itu penting untuk absorpsi dari kalsium di daerah 100
pencernaan di sini gastrointestinal. Jadi walaupun kita minum kalsium, tapi kalau vitamin D-nya tidak ada, ya penyerapannya kurang gitu ya. Dalam penelitian pada ini anjing ya, kekurangan vitamin D juga menyebabkan osteoporosis pada tulang punggung dan pengurangan dari lebar ligamen cerebral. Vitamin E ini berkaitan sebagai antioksidan. Kemudian jadi belum ada kaitan tentang kaitan antara kekurangan vitamin E dengan penyakit periodontal. Tapi secara sistemik akan membantu penyembuhan dari penyakit di limpa. Jadi sekarang penyakit vitamin yang dalam ini di sini apabila kekurangan vitamin B kompleks, ini bisa B kompleks itu terdiri dari B1, B2, B3, B6, B7, B12. Apabila kekurangan, maka bisa terjadi di sini uveitis, apabila kekurangan B kompleks, maka bisa perubahan mulut yang tampak seperti uveitis, radang lidah, biositis, radang pada lidah, biosolinia, kemudian steritis, angular, ya, dan peradangan dari mukosa oral. Yang utama yang paling berperan adalah vitamin C. Vitamin C ini apabila kekurangannya itu parah, defisiensinya, maka akan terjadi scurvy ya. Scurvy yaitu tanda-tandanya ada diatesis yang hemoragik, gangguan luka lambat, ada cacat kolagen, pembentukan steroid terhambat, kemudian gangguan fungsi osteoblastik. Kalau kekurangan vitamin C juga terjadi permeabilitas kapiler yang bertambah, jadi maksudnya tidak intek lagi kapiler kita itu ya, tidak intek, kemudian lebih mudah lalu tentang perdarahan dan pelesuran aliran darah. Kemudian tanda-tandanya di lukanya mudah berdarah, membengkak, dan giginya goyang. Dan bagaimana asam ascorbat hubungannya atau pengaruhnya terhadap penyakit periodontal di sini, di mana kalau terjadi penyakit periodontal, maka kalau kekurangan vitamin C, maka kemampuan generasi jaringannya berkurang. Ini terjadi pada periodontitis adalah bahan-bahan makanan yang vitamin C. Di sini ada apa namanya ukurannya ya, dalam 100 gram. Tiap 100 gram itu berapa nilainya? Ini adalah gambaran dari scurvy. Kita lihat adanya perdarahan dalam mukosa atau bisa. Ini kayak membengkak dan giginya